Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Esya Nugra Rahayu Kasim dengan NIM S1 S1 2007. Jadi di video kali ini berbeda ya dari video sebelumnya, di mana video kali ini saya akan membahas dua subbab yang telah dipelajari di perkuliahan ini untuk memenuhi NEET dari mata kuliah aljabar linear di semester genap ini. Jadi, kita akan membahas yang pertama yaitu sistem persamaan linear atau biasa dikenal dengan SPL. Kemudian yang kedua, kita akan membahas vektor. Langsung saja yang pertama yaitu sistem persamaan linear. Jadi, apa sih sistem persamaan linear itu? Tapi sebelumnya teman-teman harus mengetahui apa sih persamaan linear itu. Jadi, persamaan linear adalah persamaan yang di dalamnya mengandung konstanta dan juga variabel. Sedangkan sistem persamaan linear adalah gabungan atau lebih dari persamaan linear. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya bahwa 2x tambah y sama dengan 5 dan min x tambah y sama dengan 2. Nah, ketika satu per satu seperti ini atau ya dipisahkan, maka itu adalah persamaan linear. Sedangkan ketika digabungkan maka itu adalah termasuk sistem persamaan linear. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaan dari linear dan juga non-linear. Nah, 2x ditambah y dikurang z sama dengan 4 itu merupakan linear ya teman-teman, karena di variabel ini tidak mengandung pangkat. Sedangkan 2x tambah y pangkat 2 dikurang z sama dengan 4. Nah, ini sudah jelas bukan linear atau ini disebut dengan non-linear ya teman-teman, karena di variabel y ini terdapat pangkat 2 atau juga misalnya akar, kemudian variabelnya itu berpangkat, maka itu juga tidak termasuk linear, itu adalah termasuk non-linear. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya teman-teman, di mana x1, x2 hingga xn itu variabel tak diketahui. A, I, J, B, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan M atau C sama dengan 1, 2, hingga seterusnya, itu bilangan diketahui. Nah, ini adalah sistem persamaan linear dengan M itu adalah persamaan dan N adalah variabel. Nah, di SPL ini cara penyelesaiannya ada banyak. Yang pertama itu kita bisa menggunakan metode grafit, kemudian yang kedua kita bisa menggunakan metode substitusi, kemudian yang ketiga metode eliminasi, dan yang terakhir itu adalah metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, kita bisa melihat contohnya ya. Di sini saya ambil contoh menggunakan cara metode substitusi, di mana soalnya yaitu 5x tambah 5y sama dengan 25, kemudian 3x tambah 6y sama dengan 24. Nah, penyelesaiannya 5x tambah 5y sama dengan 25, ini kita misalkan persamaan 1. Kemudian 3x tambah 6y sama dengan 24, ini adalah persamaan 2 ya. Nah, dari persamaan 1 diperoleh persamaan y, di mana 5x tambah 5y sama dengan 25. 5y sama dengan 25 dikurang 5x. Jadi, y sama dengan 5 dikurang x. Nah, lalu kita substitusikan persamaan y ini ke persamaan 2, di mana persamaan 2 yaitu 3x tambah 6y sama dengan 24. Nah, 3x tambah 6y. Y tadi kita sudah dapatkan ya, 5 kurang x. Nah, jadi kita masukkan di sini sama dengan 24. 3x tambah 30 dikurang 6x sama dengan 24. 6 kali 5 sama dengan 30. 6 kali x sama dengan 6x. Nah, jadi 30 dikurang 3x 24. Nah, karena nilai x yang dicari maka dia pindah ruas ya teman-teman. 3x ini sama dengan 30 dikurang 24. Jadi 3x sama dengan 6, x sama dengan 2, karena 6 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir kita substitusikan nilai x ini ke persamaan 1 ataupun ke persamaan 2 ya. Nah, di mana di sini 5x tambah 5y sama dengan 25, karena kita telah mendapat nilai x tadi yaitu 2, maka kita masukkan ya. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10 tambah 5y sama dengan 25. 5y sama dengan 25 kurang 10. 5y sama dengan 15. Jadi y sama dengan 3, karena 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian dari SPLDF tersebut adalah 2 dan 3.
Nah, kemudian yang kedua, kita akan sama-sama membahas vektor ya teman-teman. Mungkin vektor ini sudah tidak asing lagi di telinga kita karena sejak SMA kita sudah sama-sama mempelajari materi mengenai vektor ya. Nah, jadi vektor itu adalah sebuah tools atau alat untuk mendefinisikan objek tertentu agar dapat dipresentasikan dalam bahasa matematis untuk ditampilkan ke bahasa pemrograman dan juga komputer. Nah, ini adalah vektor ya teman-teman. Di vektor itu pasti memiliki direction dan juga magnitude atau memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, di perkalian vektor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dot product atau perkalian titik. Kemudian yang kedua yaitu adalah cross product atau perkalian silang pada vektor. Nah, langsung saja yang pertama kita akan membahas dot product atau perkalian titik ya. Nah, jadi dot product atau perkalian titik adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan skalar. Jadi nilai dari dot product ini nanti tuh dia akan menghasilkan bentuk berupa skalar ya. Nah, misalkan kita mempunyai vektor A dan vektor B. Nah, ini adalah vektor-vektor bukan nol. Perkalian titik atau dot product dari A dan B ditulis seperti ini ya teman-teman, A dot B. Atau dapat kita hitung dengan rumus A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikalikan dengan kosinus theta, di mana theta ini adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dan juga vektor B. Nah, atau kita bisa menghitungnya dengan rumus lain, yaitu A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Jadi semua komponen X ini kita kalikan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan hasil dari perkalian komponen Y ini. Jadi semua komponen Y ini juga kita kalikan. Kemudian kita bisa perhatikan gambar yang ada pada proyektor saya ya teman-teman. Di sini kita diminta untuk menghitung perkalian titik vektor A dan juga vektor B. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang pertama tadi ya. Kita uji coba menggunakan rumus yang pertama tadi, di mana A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikalikan dengan kosinus theta. Nah, kita bisa melihat bahwa nilai dari panjang A yaitu 10, kemudian panjang B yaitu 13. Nah, kosinus tetanya jadi sudut tetanya di sini membentuk 59,5 derajat ya. Nah, di mana nilai dari kosinus 59,5 derajat yaitu 0,5075. Jadi ketika kita jumlahkan 10 kali 3 10 kali 13 dikali 0,5075 akan mendapatkan hasil 65,98 dan kita bulatkan menjadi 66 ya teman-teman. Jadi nilainya yaitu 66. Atau kita bisa menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikalikan dengan BY. Jadi semua komponen X ini kita kalikan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan hasil kali dari semua komponen Y ini juga. Sini kita lihat ya nilai AX ini. Ya, sini 6 ya. Nah, mengapa di sini minus 6? Karena arah vektornya ini mengarah ke kiri. Jadi teman-teman begini ya, di vektor ini memiliki catatan penting, di mana jika arahnya ke kiri berarti dia itu negatif, dan jika dia ke kanan berarti dia bernilai positif. Nah, sedangkan di sini yang AX ini menunjukkan arah vektornya itu ke kiri, maka kita tulis min 6. Kemudian BX-nya yaitu 5. Nih arah vektornya ke kanan ya, maka dia tetap positif. Jadi min 6 kali 5 sama dengan 30. Kemudian kita tambahkan dengan nilai AY yaitu 8, kemudian kita kalikan dengan nilai BY yaitu 12. Jadi 8 kali 12 yaitu 96. Jadi min 30 ditambah 96 yaitu 66. Jadi A dot B sama dengan 66. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman bahwa cara 1 dan cara 2 itu nilainya sama. Jadi kita bisa menggunakan kedua rumus tersebut. Kemudian rectangle. Nah, rectangle ini terjadi ketika vektor A dan vektor ini membentuk sudut siku-siku. Nah, apabila dia terjadi, maka dot produknya itu akan bernilai 0 atau akan bernilai 0 ya.
Nah, kenapa dia bernilai 0? Karena dia membentuk sudut siku-siku, di mana kan tadi rumusnya yaitu ada B sama dengan panjang A dikali panjang B dikalikan dengan kosinus theta. Nah, ketika dia membentuk sudut siku-siku maka nilainya yaitu 90 derajat, di mana sini kan kosinus. Jadi nilai kosinus 90 derajat itu adalah 0. Jadi berapapun panjang A dan juga panjang B jika dikalikan dengan kosinus 90 derajat maka hasilnya akan 0, karena apapun yang dikalikan 0 maka hasilnya akan tetap 0 ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas cross product ya, atau perkalian silang. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa di vektor itu memiliki direction dan juga magnitude atau memiliki nilai dan juga arah ya. Lalu bagaimana jika vektor tegak lurus kedua ini? Maka jawabannya adalah vektor A cross B. Nah, di sini perkalian silang vektor A dan B atau dituliskan A kali B ataupun juga A cross B didefinisikan sebagai perkalian vektor A dengan komponen vektor B yang tegak lurus terhadap vektor A ya teman-teman. Nah, ini merupakan pendefinisian dari cross product ini. Kemudian besar dari produk silang ini atau cross product ini itu akan sama dengan luas area yang terbentuk, di mana areanya yaitu vektor A dan vektor B. Dalam hal ini areanya yaitu adalah jajar genjang ya, jajar genjang. Kemudian di sini kita bisa sama-sama melihat dari sudut yang berbeda ya. Nah, di sini dikatakan panjangnya akan bernilai 0 ketika vektor A dan vektor B itu menunjuk ke arah yang sama atau berlawanan. Sama-sama lihat ya. Nah, jadi begini katanya, ketika dia vektor A dan vektor B ini menuju arah yang sama maka panjangnya itu akan 0. Dan seperti ini, ketika arahnya berlawanan ya teman-teman antara vektor A dan vektor ini maka nilainya juga itu akan 0. Maaf, panjangnya itu akan 0. Nah, kemudian dia akan mencapai panjang yang maksimum atau tinggi yang maksimum ketika vektor A dan B itu berada pada sudut siku-siku atau berada pada sudut tegak lurus ya. Kita sama-sama melihat. Nah, seperti ini ya seperti ini ya teman-teman. Dia tegak lurus antara vektor A ataupun juga vektor B. Maka panjangnya itu akan bernilai maksimum. Kemudian dapat kita hitung dengan rumus A cross B sama dengan panjang A dikali panjang B dikalikan dengan sinus theta dan dikali dengan N. Nah, di mana N ini adalah unit vektor ya pada sudut siku-siku antara A dan juga B. Atau kita bisa menggunakan atau menghitung dengan rumus lain, yaitu kita pakai perkalian silang. Nah, seperti ini ya teman-teman, ketika kita ingin mencari CX-nya maka kita silangkan yaitu AY. Nih, AY ini kita kalikan dengan BZ. Kemudian kita kurangkan AZ dikalikan dengan BY. Begitu pula untuk CY dan juga CZ ya. Nah, sini kita bisa lihat contoh soalnya, yaitu kita diminta untuk mencari cross product dari vektor A 234 dan B 567. Sini kita menggunakan perkalian silang ya, dimana CX sama dengan AY dikali BZ dikurang AZ dikali BY. Nah, nilai AY ini adalah 3 nih ya, 3 kemudian dikalikan dengan nilai BZ yaitu 7, maka 3 kali 7 sama dengan 14 ya. Kemudian nilai AZ nya yaitu 4, kemudian nilai BY nya yaitu 6. 4 kali 6 sama dengan 24, jadi hasilnya yaitu minus 3 ya. Nah, untuk CY nya AZ dikali BX dikali A dikurang AX kali BZ, di mana nilai AX nya yaitu 4, kemudian nilai BX nya yaitu 5, maka 4 kali 5 sama dengan 20, kemudian dikurang nilai AX yaitu 2, kemudian nilai BZ yaitu 7. 2 kali 7 sama dengan 14, jadi 20 dikurang 14 sama dengan 6 ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu CZ sama dengan AX dikali BY dikurang AY dikali BX. Jadi di sini kita lihat nilai AX nya yaitu 2, kemudian BY nya yaitu 6, maka 2 kali 6 sama dengan 12,
dikurang nilai AY-nya yaitu 3, kemudian nilai BX-nya yaitu 5. Jadi 12 dikurang 15 sama dengan minus 3 ya. Jadi cross product dari vektor A234 dan vektor B567 yaitu minus 3, 6, dan juga minus 3. Nah, atau kita bisa menggunakan cara lain. Jadi cross product ini berbeda ya teman-teman dari dot product, di mana dot product tadi itu dia akan menghasilkan skalar, sedangkan di cross product ini itu dia akan menghasilkan bilangan vektor satuan atau dia akan memiliki arah. Pertanyaannya bagaimana kita menentukan arah tersebut? Nah, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat gambar tangan yang ada pada proyektor saya, di mana 4 jari kita ini, kita misalkan 4 jari kita ini itu vektor A. Kemudian kita hilangkan ya atau cross seperti ini, maka kita misalkan itu vektor B, dan yang tegak lurus ini adalah unit vektornya. Jadi kita bisa menggunakan rumus vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B, kemudian dikalikan dengan sinus theta atau sudut yang terbentuk antar vektor A dan vektor B tadi, kemudian dikalikan dengan unit vektornya ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai cross product dan dot product itu teman-teman bisa melihat video yang ada pada YouTube channel saya ya. Yang ini ya teman-teman. Nah, 2 video ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.